Dan ini Cima. Irfi, aku mau tanya dong, bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada berapa tahap? Oh, begini. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui 2 tahap. Yang pertama terjadi di dalam rahim ibu atau sebelum lahir. Yang kedua terjadi di luar rahim ibu atau setelah lahir. Manusia itu berkembang biak melalui proses perkawinan atau generatif. Di dalam rahim ibu, manusia berkembang selama 9 bulan lalu dilahirkan. Menurut kamu, pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Menurut aku, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan besar. Kalau perkembangan itu proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan atau kedewasaan. Nah, ada tahap-tahapnya loh. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu diawali dari bayi, kemudian beranjak lagi jadi balita, itu mulai usia 2 sampai 5 tahun. Lanjut lagi, bertambah lagi nih pertumbuhan dan perkembangannya menjadi anak-anak dari usia 6 sampai 10 tahun. Nah, kemudian beranjak lagi jadi remaja. Remaja itu usia 11 sampai 18 tahun. Nah, setelah itu sudah mulai beranjak lagi jadi dewasa. Dewasa itu sudah melewati masa pubertas, sudah matang dan siap berkeluarga serta memiliki keturunan. Terakhir, kemudian sudah berlanjut lagi menjadi lansia. Usianya di atas 65 tahun. Begitu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim. Setahu aku, nenek moyang kita memang sama, yaitu Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Tapi kita dilahirkan rasnya ada yang berkulit hitam, kuning langsat, putih, coklat dan merah. Ada yang bermata sipit dan ada yang belok. Semua itu tergantung dari mana mereka berasal dan bagaimana kondisi masyarakat di tempat itu. Begitu ya. Mana sih Rasulullah menyikapi keberagaman? Rasulullah itu sangat menghargai keberagaman. Contohnya ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kala itu di Madinah terdapat suku-suku yang sebelumnya terlibat dalam peperangan selama bertahun-tahun. Dalam situasi seperti itu, Nabi Muhammad SAW hadir. Langkah pertama yang dilakukan setelah membangun masjid adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Lalu menjalin persaudaraan antara seluruh penduduk Madinah, baik yang Muslim, Yahudi, maupun Nasrani. Semua memperoleh hak melaksanakan agama dan kepercayaannya tanpa boleh diganggu oleh siapapun. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sampai sekarang ini kita harus tetap saling menjaga dan menghargai keberagaman. Nah, itu walaupun di zaman sekarang sudah berkembang teknologi dan globalisasi. Lalu bagaimana sikap kamu dalam menyikapi modernisasi dan globalisasi? Kita harus bijak dalam menyikapi modernisasi dan globalisasi, karena semua perkembangan tersebut bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Jadi sebaiknya kita harus bisa memilih
mana yang baik untuk diikuti dan mana yang buruk untuk ditinggalkan. Oh, begitu ya. Sekarang aku mengerti. Berarti kamu harus bisa mengikuti perkembangan, tapi harus juga bisa memilih mana yang baik dan bermanfaat buat kamu dan mana yang tidak manfaat harus kamu tinggalkan. Nah, iya, betul. Baiklah teman-teman, dari percakapan tadi ada beberapa kata serapan, yaitu rahim berasal dari bahasa Arab, Generatif berasal dari bahasa Inggris. fungsi berasal dari bahasa Inggris, Pubertas berasal dari bahasa Latin. hijrah berasal dari bahasa Arab, Hadir berasal dari bahasa Arab. agama berasal dari bahasa Sanskerta, Kebajikan berasal dari bahasa Latin atau Yunani. takwa berasal dari bahasa Arab, Dosa berasal dari bahasa Yunani. permusuhan atau musuh berasal dari bahasa Latin, Teknologi berasal dari bahasa Yunani. modernisasi berasal dari bahasa Latin. Dan globalisasi berasal dari bahasa Inggris. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.